Setelah menimbang selama berbulan-bulan, Indonesia akhirnya resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Selasa 7 Januari 2025. Pengumuman status keanggotaan penuh Indonesia di BRICS diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Brasil selaku negara yang memegang keketuaan BRICS tahun 2025. Bergabungnya Indonesia bukan proses yang mudah. Ada perhitungan panjang yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Bagaimana perjalanan keanggotaan Indonesia di forum BRICS? Keterlibatan Indonesia dalam BRICS mulai terasa sejak kehadiran Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, di KTT BRICS tahun 2023. Saat itu, Jokowi menyanggupi undangan dari penyelenggara acara untuk hadir dalam KTT yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan pada 24 Agustus 2023. Jokowi pun sempat berpidato dan menyampaikan soal tantangan ekonomi dunia yang tidak adil bagi negara miskin dan berkembang. Tak lama setelah kehadiran Jokowi di KTT BRICS 2023, Indonesia kemudian banyak menerima ajakan dari negara-negara anggota BRICS untuk bergabung menjadi anggota forum ekonomi itu. Hal itu disampaikan oleh mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, pada 31 Agustus 2023. Namun saat itu, Retno menegaskan bahwa Indonesia belum resmi bergabung dengan BRICS. Menurut Retno, Indonesia harus menimbang terlebih dahulu untung rugi jika bergabung dengan BRICS. Meski telah ditekankan oleh Retno bahwa Indonesia belum bergabung, asumsi soal keterlibatan Indonesia ke dalam BRICS semakin berkembang. Pada 24 Agustus 2024, Jokowi ikut menegaskan bahwa Indonesia belum mengirim surat expression of interest sebagai salah satu syarat penting untuk bergabung. Namun, berbeda dengan Presiden Prabowo Subianto. Saat masih menjadi calon presiden, Prabowo telah mengungkapkan ketertarikannya memasukkan Indonesia menjadi anggota BRICS. Menurut Prabowo, jika BRICS menguntungkan perekonomian Indonesia, maka tak menutup kemungkinan Indonesia bergabung dengan BRICS. Hal itu Prabowo sampaikan dalam acara yang diadakan Center for Strategic and International Studies atau CSIS pada 13 November 2023. Ketertarikan Prabowo dengan BRICS seolah semakin besar. Hal itu terlihat dari 2 hari usai resmi dilantik sebagai presiden, Prabowo segera mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono untuk hadir di KTT BRICS Plus. KTT itu diadakan di Kazan, Rusia pada 23 hingga 24 Oktober 2024. Seperti di pertemuan KTT BRICS sebelum-sebelumnya, Indonesia menyampaikan pesan soal penguatan hubungan internasional dan juga perdamaian global. Namun, di sela-sela KTT BRICS itu, Sugiono juga menyempatkan diri menghadiri pertemuan bilateral dengan sejumlah negara sahabat. Sampai pada akhirnya di penghujung pertemuan tingkat tinggi, Indonesia resmi mengumumkan tertarik untuk bergabung menjadi anggota BRICS pada 24 Oktober 2024. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri, Roy Sumirat. Sejak saat itu, proses aplikasi Indonesia menjadi anggota BRICS pun mulai berjalan. Menurut Roy, bergabungnya Indonesia dengan BRICS bukanlah bentuk dukungan Indonesia pada salah satu pihak. Justru, ini adalah implementasi dari ideologi politik bebas aktif yang telah Indonesia terapkan sejak dulu. Di tengah proses aplikasi keanggotaan Indonesia di BRICS, Sugiono menyampaikan ada sejumlah hal yang akan Indonesia lakukan untuk memperkuat kerjasama dengan BRICS. Pertama, dengan menegakkan hak pembangunan berkelanjutan bagi negara berkembang. Kedua, mendukung reformasi sistem multilateral. Dan ketiga, mendorong BRICS menjadi perekat bagi negara-negara berkembang demi mewujudkan kerjasama yang inklusif. Akhirnya pada Selasa 7 Januari 2025, Kementerian Luar Negeri Brasil mengumumkan bahwa Indonesia resmi bergabung dengan BRICS sebagai anggota penuh. Pengumuman itu dikeluarkan setelah negara-negara anggota BRICS menyetujui keanggotaan Indonesia secara konsensus. Tak lama setelah pengumuman dari Brasil, China segera mengungkapkan ucapan selamat yang hangat bagi Indonesia. Kementerian Luar Negeri China mengungkapkan pentingnya peran Indonesia sebagai salah satu kekuatan di dunia selatan. China menyampaikan keyakinan dan harapan atas kontribusi aktif Indonesia bagi pengembangan BRICS.
Menariknya, bergabungnya Indonesia menjadi anggota BRICS rupanya sudah menjadi cita-cita Prabowo Subianto sejak lebih dari 1 dekade yang lalu, yakni 11 tahun yang lalu. Ketertarikan Prabowo membawa Indonesia menjadi bagian BRICS dimulai sejak Prabowo masih menjadi calon presiden pada tahun 2014. Hal itu Prabowo sampaikan dalam acara Forum Bisnis Indonesia Brasil di Rio de Janeiro pada Minggu 17 November 2014. Keinginan itu tak lepas dari cita-cita Prabowo yang ingin mencari peluang terbaik bagi ekonomi Indonesia. Itulah mengapa Prabowo juga mendorong keanggotaan Indonesia di sejumlah forum internasional, salah satunya OECD. Bergabungnya Indonesia dengan BRICS menuai berbagai sentimen dari masyarakat. Ada yang menunjukkan euforia, namun ada pula yang menunjukkan skeptisisme. Namun, terlepas dari apapun respons yang ditimbulkan, tetap saja harapannya keterlibatan Indonesia dalam BRICS ini bisa menjadi angin segar bagi perkembangan kesejahteraan Indonesia. Lantas, apa saja perubahan yang akan dilakukan usai Indonesia bergabung dengan BRICS? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.